Kementerian Perhubungan tidak melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun 2021 ini, meski kasus COVID-19 masih tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerangkan bahwa pihaknya akan membuat mekanisme protokol kesehatan yang ketat, yang disusun bersama dengan gugus tugas COVID-19. Kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Kegiatan mudik diprediksi akan menggerakkan roda perekonomian dikarenakan masyarakat terdorong membelanjakan uang mereka. Catatan Bank Indonesia menyebutkan penarikan uang tunai selama Lebaran tahun 2019 lalu lebih dari 160 miliar rupiah. Pada Lebaran tahun 2020, uang tunai siap edar yang disiapkan Bank Sentral turun menjadi 157 miliar rupiah. Setidaknya terdapat 3 hal yang melandasi prediksi penurunan perputaran uang, antara lain daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, ancaman COVID-19 yang melanda lantaran kasus penularan masih terus meningkat, dan sudah banyak masyarakat yang lebih dulu pulang kampung dikarenakan kehilangan pekerjaan. Rencana impor beras diklaim merupakan strategi pemerintah untuk menjaga stok beras nasional. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan dan juga harga di pasaran tetap stabil, terutama di saat pandemi COVID-19 dan banyaknya bencana alam. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin pelaksanaan impor beras tidak merusak harga gabah petani yang diserap oleh Bulog. Tetapi saya sebagai Kementerian Perdagangan mesti memastikan kita ini punya strategi. Tidak boleh pemerintah ini didikte oleh pedagang, gitu loh. Tidak boleh pemerintah di corner, dipojokkan oleh pedagang. Kita mesti mempunyai strateginya. Dan strategi itu selalu saya bilang bahwa ini bagian daripada strategi untuk memastikan harga stabil. Bukan ingin menghancurkan harga petani, tidak. Ironisnya, rencana impor beras dilakukan saat stok beras nasional mencukupi. Kepala Bulog Budi Waseso mengatakan sebanyak 275.000 ton sisa impor tahun 2018 lalu tidak terpakai. Bahkan diantaranya mengalami penurunan mutu karena disimpan terlalu lama. Maret tahun lalu itu 900.000 ton, Pak. Sisa impor dari 1,7 sekian juta itu, Pak. Itu beras impor, Pak. Jadi sudah menaun, Pak. Dan kondisinya masih layak pakai, tapi harus di-mix, Pak. Di-mix dengan beras dari dalam negeri, Pak. Hingga saat ini, pemerintah terus berkoordinasi terkait rencana impor beras 1 juta ton. Sepanjang tahun dalam masa pandemi COVID-19, tidak ada lagi kemeriahan panggung musik dan pagelaran seni yang riuh. Industri kreatif musik dan film luluh lantak dihajar pandemi. Musisi, promotor, event organizer, dan sineas perfilman pun harus membatalkan dan menunda rentetan pagelaran. Improvisasi dilakukan untuk tetap bisa bergerak, menyuguhkan publik dengan karya, pontang-panting menjaga eksistensi. Data Koalisi Seni Indonesia mencatat, setidaknya 114 acara pertunjukan musik batal dan ditunda, serta sekitar 30 festival dan produksi film yang juga dibatalkan dan ditunda. Konser daring digalakan, layar lebar sudah kembali menyala. Konser dalam mobil berhasil dijalankan. Namun hal tersebut dinilai belum mampu menggerakkan lagi roda industri kreatif panggung seni Indonesia. Setahun pandemi berjalan, keluh dan harap diutarakan dalam surat terbuka untuk Presiden dari pegiat industri kreatif. Surat tersebut disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah insan perfilman pun datang memenuhi undangan Presiden untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Bagaimana industri kreatif bisa tetap berjalan di tengah upaya pemulihan ekonomi? Bapak Presiden yang baik, industri film adalah bagian penting dari Indonesia.
bagi pekerjanya, bagi penontonnya, bagi keseluruhan industri kreatif. Seperti juga berbagai sektor industri yang lain, industri film kini mengalami pukulan keras di tengah pandemi COVID-19. Puluhan ribu pekerjanya kesulitan bertahan hidup akibat proses pra hingga pasca produksi terhambat. Industri film juga sudah kehilangan potensi pemasukan terbesarnya karena bioskop sedang kesulitan bertahan. Bapak Presiden yang tercinta, seperti yang Bapak ketahui, masih banyak yang tidak memahami pentingnya eksistensi film Indonesia untuk bangsa ini. Keberhasilan industri film di sebuah negara adalah investasi besar. Prof, itu tadi kutipan surat pembuka untuk Presiden yang dikirimkan oleh para sinias film. Iya. Nah, kalau Anda melihat kondisi seperti ini, sebenarnya apa yang terjadi di industri kreatif kita? Ya, sebetulnya ini bukan hanya film saja, hampir semuanya, termasuk juga teman-teman di pariwisata, pengelola gedung, semua yang hidupnya dengan fixed asset dan kerumunan. Ya, pada saat kerumunan tidak bisa didatangkan dan harus freezing semuanya, itu menderita. Terutama adalah mereka yang memiliki fixed asset, gitu ya, aset tetap. Kosnya sudah fix, kosnya sudah besar, tapi pendapatannya sedang tidak ada. Jadi ini suatu masalah besar. Tapi ada kata tadi investasi besar. Saya kira yang dimaksudkan bukanlah sekedar investasi artinya biaya untuk produksi sebuah kegiatan, tetapi ini adalah hal penting untuk menyambung peradaban. Karena kebudayaan itu adalah menyambung peradaban. Barangkali kita masih ingat dulu pada waktu Hitler menyerang beberapa negara di Eropa, itu ada sebuah misi datang dari Barat untuk menyelamatkan lukisan-lukisan yang ada di berbagai kota, lukisan dan juga patung dan karya-karya seni, karena itu akan dihancurkan oleh Hitler untuk memutus mata rantai, memutus peradaban dari bangsa yang akan dijajah dengan bangsa yang menjajahnya itu, ya, diputus. Nah, tapi itu diselamatkan sehingga begitu perang berakhir itu dikembalikan, sehingga penerusnya kemudian bisa melihat bahwa itu adalah suatu sambungan. Jadi peradaban dari satu generasi ke generasi itu penting. Itu pertama. Yang kedua, mungkin kita masih ingat dulu ketika iklan dilarang di televisi. Ya, dulu di TVRI itu iklan pernah dilarang cukup lama. Akhirnya bangsa kita tidak memiliki kemampuan untuk produksi iklan dan kemudian kita datangkan, dan ahlinya dari mana? Dari Singapura, dari Malaysia. Dan di studio sudah hadir nanti mungkin akan bercerita lebih banyak kepada kita. Ada Marcella Zalianti, artis, produser dan ketua umum Farvi. Selamat malam. Terima kasih kehadirannya. Dan juga ada Pak Manoj Punjabi, CEO MD Picture. Pak Manoj, selamat malam. Selamat malam, Prof. Iya. Selamat malam. Bicara masalah surat terbuka, Anda berdua hadir langsung menghadap Presiden. Apakah permintaan dari teman-teman sinias film ini juga diterima oleh Presiden, dan secara industri akan seperti apa Presiden menjanjikan ke depan? Ya. Marcella atau? Silakan. Pak Manoj, oke. Kita diterima baik dengan Pak Presiden, sampai 1,5 jam kita sinias film semua ngobrol bahwa apa keluhan kita, apa problem kita adalah apa yang dikatakan tentang film benar, bukan investasi, bukan uang doang, tapi film mempengaruhi budaya kita. Jadi sangat-sangat penting itu harus hidup. Kekhawatirannya adalah concern-nya terhadap ini kita butuh bantuan banyak. Contohnya tax incentive, ya, rebate itu penting ya, untuk supaya stimulusnya perlu. Karena bagi kita ini kalau film gak dinonton lagi itu repot. Bioskop udah terpuruk. Kami ada film ASI yang rilis di bulan Desember dari Danur Universe yang penontonnya 2 juta, 2,5 juta ke atas, hanya dapat 250.000. Ada 7 film yang rilis dari Desember sampai sekarang, total penonton hanya 390.000. Itu berapa tuh? 7 film 390.000, 1 250.000, sisanya 20.000 penonton. Jadi situasi ini kalau nggak dibantu, kita perlu film ini hidup lagi. Jadi surat kita kepada Pak Presiden adalah gimana caranya bisa bantu
perfilman di Indonesia. Pak Manos, berarti Anda kan juga mengalami adanya kerugian. Tadi Prof bilang bahwa ini tidak hanya sekedar biaya, tetapi kerugian ya itu real di mata Anda gitu. Kuartal pertama bahkan Anda mencapai kerugian hingga 40 miliar, mungkin bisa bercerita di situ? Tahun lalu sampai kuartal ketiga sudah 45 miliar book loss ya. Dan itu kita alami, saya tahu itu karena film nggak produksi. Tapi ya jelas problemnya bukan saya bisa bilang semua memang ada problem di sini, bukan hanya perfilman. Dan masih kita punya industri ada bantuan dari digital, dari OTT, dari streaming. Itu membantu kita juga. Kita lihat ada tayangan yang menggambarkan seberapa besar kerugian yang Anda alami, Pak Manos. Kita lihat tayangan berikut. Tahun 2020 menjadi pukulan terberat bagi industri perfilman tanah air. Dampak dari pandemi COVID-19 membuat produksi film tertunda dan bioskop mati suri. Salah satu produsen film ternama Indonesia, MD Picture, yang dikelola oleh keluarga Punjabi, mengalami kerugian pada kuartal 1 2020 hingga 33 miliar rupiah. Padahal di periode tahun 2019, MD Pictures berhasil membukukan laba bersih senilai 21 miliar rupiah. Secara total, penjualan film MD Pictures, baik melalui digital atau layar lebar maupun stasiun televisi, anjlok 53,7% atau 42,45 miliar rupiah dari tahun 2019 yang mencapai 91,7 miliar rupiah. Terpuruknya industri perfilman tanah air tentu bukan hanya dialami oleh MD Pictures, tetapi rumah produksi lainnya dan bioskop. Iya, terlihat jelas pemirsa, Pak Manos, kami meng-capture kira-kira kerugian yang Anda alami. Nah, strategi apa yang sudah dilakukan? Dari saya, dari MD? Iya, tentunya. Jadi gini, yang pasti kita tahu kita harus gerak cepat di situasi ini. Di bulan Juni saya udah lihat bahwa OTT streaming akan grow. Dengan masuknya WeTV, Disney Plus, itu jadi kesempatan emas bagi kita. Jadi ada perubahan strategi bisnis yang dilakukan oleh Sangat. Strategi yang 360 derajat berubah dari MD. Oke, kita ke Marcella. Marcella, kalau Anda melihat dari Manos, tentunya dari Anda pribadi sudah berpikir dan teman-teman perfilman lainnya, berapa banyak jumlah film yang harus dihentikan, tidak melakukan syuting, tidak menerima syuting dan lain sebagainya? Iya, jadi ilustrasinya adalah kenapa film ini pertama kena pukulan keras ya. Pukulan kerasnya ini tidak hanya industri, tidak hanya bioskop, tapi dari hulu ke hilir. Ya, pekerja di film itu multidisiplin profesi ya, dari yang profesional sampai non profesional, bukan non profesional, non formal, formal dan non formal gitu. Jadi banyak sekali manusia-manusia di dalam yang bekerja di dalam industri film itu menggantungkan hidupnya dari film ke film. Makan mereka hari-hari dari film ke film. Yang ada di dalam industri film ini tidak hanya kita, artis-artisnya yang ada di depan layar, Pak Manos produser yang mungkin di tingkat-tingkat yang masih ada kemapanan. Artinya boleh tahu mungkin, berapa banyak biasanya kalau dalam sebuah produksi film? Subsektor perfilman itu mencakup lebih dari 2.500 jumlah usaha. Ini saya sedikit ini ya, catatan data-data pekerja di industri film Indonesia itu hampir mencapai 50.000 orang. 50.000 orang itu di tahun 2019. Dan film ini kontribusinya, kenapa film itu jadi penting? Kenapa dikatakan investasi besar? Tadi seperti yang dikatakan Prof, tidak hanya ini film itu bagaimana memperkenalkan perjalanan peradaban bangsanya ke anak-anak bangsa ya, membuat cinta budaya, membuat kita cinta dan bangga pada bangsa kita, tapi juga secara ekonomi film itu punya kontribusi ke GDP di tahun 2019 itu sampai dengan 15 triliun. Dengan adanya pandemi ini sebetulnya itu kerugian kepada negara itu juga sudah bisa dikatakan cukup besar ya. Kayak misalnya satu film ini di tahun 2019 terakhir memperoleh penonton itu sekitar 51 sekian juta ya Pak Manos ya. Dan sekarang sejak pandemi menurun 97%. Dan 97%. Ini iya, impact-nya dari hulu ke hilir. Filmnya tidak, produksinya melamban, tempat tayangnya tidak ada, pelaksanaan produksi yang harus selalu dilaksanakan tidak mungkin dengan 10-20 orang, pasti 100 sampai 300 orang per produksi. Dan artis-artisnya juga berkurang, ya kan, pasti berkurang pendapatan, berkurang pekerjaan. Jadi memang
kemarin itu alhamdulillah kita disambut baik oleh Dan Pak saya Presiden. melihat sekarang Ya. artis-artis mulai menjadi YouTuber, gitu ya. Bertebaran menjadi YouTuber. Begitu banyak alternatif ya, sejak adanya perkembangan sosial media atau digital ini memang begitu banyak alternatif pendapatan, tapi tetap biar bagaimanapun film di bioskop itu menurut saya tidak bisa digantikan. Seperti Oke, OTT dan tidak lainnya bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan. Oke, Prof, nanti ini tentang perfilman, Ya. begitu. Nanti kita akan juga menanyakan bagaimana dengan dunia musik. Ya. Apakah juga sama mendapatkan dampak dari pandemi? Kita break terlebih dahulu. Oke.